Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Nah, ini aku mau tunjukin ke teman-teman sekalian. Ini keadaan rumah aku di pagi hari sekitar jam setengah 5 pagi. Ini berantakan banget. Jadi hari ini rencananya aku mau deep cleaning di bagian ruang tamu ya teman-teman. Dan ini nanti aku beberesnya sambil curhat mengenai suka dukanya aku di dunia per-YouTubean. Tonton terus videonya ya, jangan di skip dan tontonnya sampai habis. Jadi hari ini merupakan jadwal aku untuk bersih-bersih di bagian ruang tamu, yaitu jadwal mingguan yang biasa aku terapkan untuk beberes rumah, supaya kalau ada jadwal gitu kalau dalam beberes rumah supaya membantu agar beberesnya itu enggak terlalu berat karena udah kita jadwal sebelumnya. Nah, seperti biasa aku kalau dalam beberes rumah, apalagi di waktu subuh ini di saat anak-anak semuanya sedang tidur. Nah, ini anakku yang paling besar tidurnya di atas. Nah, ini anak-anakku yang kecil tidurnya di tempat tidur ranjang bawah. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Apakah hari ini udah beberes rumah? Yuk beberes rumahnya aku temenin sambil nonton video aku agar teman-teman lebih semangat lagi dalam beberes rumah. Nah, seperti biasa aku itu kalau dalam beberes rumah selalu ada jadwal harian, mingguan, bahkan bulanan ya teman-teman. Nah, kebetulan hari ini itu ada jadwal mingguan, yaitu beberes atau bersih-bersih debu-debu yang ada di kipas TV dan di bagian bunga ulir. Nah, ini aku sebelum lanjut ke videonya, ini maaf banget ya teman-teman kalau dalam sound di video aku ini agak berisik, soalnya di dekat rumah aku, tepatnya di depan rumah, yaitu tetangga aku lagi kayak ngelas-ngelas gitu, jadi kayak ada suara gerindra yang membuat sound dari video aku lumayan berisik. Nah, ini aku lagi bersihin debu-debu yang ada di kipas. Nah, ini kipas aku lumayan debunya tebel banget ya teman-teman. Jadi semenjak debunya ini udah tebel banget, jadi kayak kipasnya itu nggak terlalu kenceng, nggak terlalu dingin. Ini mau aku bongkar dulu, lanjut aku cuci supaya debunya hilang. Nah, ini penampakan dari kincir kipasnya, ini debunya bener-bener tebel ya teman-teman. Ini harus dicuci terlebih dahulu. Nah, untuk bagian cover kipasnya yang paling belakang ini nggak aku lepas ya teman-teman, ataupun aku bongkar. Nah, biasanya itu kalau aku kerangka kipas yang paling belakang ini cuman aku lap-lap seperti ini aja. Ini udah ngebantu banget kipasnya itu terhindar dari debu-debu. Nah, kalau kipas ini bahaya banget ya teman-teman kalau jarang dibersihin. Minimal itu bersihin kipas itu seminggu sekali. Itu udah wajib dibersihin ya teman-teman, karena debunya itu bisa berbahaya buat pernapasan kita. Apalagi kalau di rumah kita itu ada anak balitanya. Selain mengganggu pernapasan, debu juga bisa membuat alergi ya teman-teman, buat anak-anak kita yang sifatnya alergi terhadap debu. Jadi anak-anak yang kalau sifatnya alergi terhadap debu itu dia akan bersin-bersin terus, lalu dia akan flu. Nah, gimana nih teman-teman, apakah udah bersih-bersih kipas atau membersihkan kipas? Yuk yang belum membersihkan kipas, tolong hari ini dibersihkan supaya kipasnya lebih bersih dan lebih dingin lagi kalau kita gunakan, dan selain itu bisa mencegah penyakit seperti gangguan pernapasan ataupun alergi. Nah, ini kipas yang ada di ruang tamu aku sengaja aku letakkan di atas seperti ini karena di bawahnya kan ada sofa ya teman-teman. Jadi aku tuh kalau siang sukanya rebahan di sofa terus nyalain kipas. Dijamin kalau tiduran di sofa terus nyalain kipas 10 atau 15 menit aja kita rebahan di situ dijamin langsung ngantuk ya teman-teman, karena kita biasanya kalau tidur terus berhadapan sama kipas itu dijamin langsung ngantuk ya teman-teman. Nah, seperti di judul video kali ini aku beberesnya sambil curhat ya teman-teman, sambil deep cleaning tapi sambil curhat mengenai suka dukanya aku di dunia per-YouTubean. Jadi aku mau cerita ke teman-teman sekalian kalau aku alhamdulillah mau monetisasi. Tapi monetisasinya yang 3000 jam tayang, alhamdulillah. Jadi aku tuh awal upload video itu sekitar 1 tahun yang lalu, cuman itu kayak video iseng-iseng. Jadi selama 1 tahun yang lalu itu aku upload cuman 2, dan setelah itu aku selama 4 bulan nggak pernah upload video ya teman-teman. Jadi kayak selama 1 tahun itu cuman 2, dan aku bener-bener kosong itu nggak upload video selama 4 bulan. Karena selama 4 bulan itu aku kayak
kayak down gitu ya teman-teman, views dari video aku itu nggak naik, sedikit banget. Jadi aku kayak lebih memilih jadi kreator di Instagram ataupun di TikTok. Dan selama 4 bulan itu aku menjadi konten kreator di Instagram ataupun di TikTok, aku berniat lagi untuk upload video di konten YouTube aku. Dan sekitar 8 bulan yang lalu baru aku aktif untuk upload video ya teman-teman. Nah, di sini aku mau berbagi pengalaman aja ke teman-teman sekalian. Kalau dari 8 bulan yang sudah aku lewatin selama aku bikin konten di YouTube ini, aku dari 3000 jam tayang itu sekitar 15 jam lagi aku belum penuhi ya teman-teman untuk pengajuan monetisasi 3000 jam tayang. Untuk pengajuan monetisasi 3000 jam tayang, sebenarnya aku nggak tahu ya manfaat dari monetisasi 3000 jam tayang, cuma nanti apa sih manfaat dari monetisasi 3000 jam tayang, nanti aku mau share ke teman-teman sekalian ya, khususnya untuk YouTuber pemula seperti aku juga belum tahu ya teman-teman apa aja sih manfaat yang kita dapatkan dari monetisasi 3000 jam tayang. Jadi sebenarnya aku tuh dulu pernah buat channel sebelum channel tentang ibu rumah tangga, yaitu channel anak-anak, cuman waktu itu aku ketipu sama seseorang yang membuat channel aku itu kayak diambil alih gitu ya teman-teman. Nah, dari situ channel aku jam tayangnya itu udah sekitar 1500. Aku tuh bener-bener nyesek karena ya tahu sendiri ya teman-teman, bikin konten YouTube itu enggaklah mudah, malah diambil orang. Ya udah deh, nggak apa-apa, aku ikhlasin, belajar dari kesalahan aja. Jadi jangan terlalu percaya sama orang tentang akun-akun YouTube, apalagi dia kalau minta link channel YouTube itu jangan dikasih ya teman-teman. Sampai apalagi kalau dia minta email itu please jangan dikasih, karena itu dia mau berbuat jahat sama kita, karena nanti channel YouTube kita itu mau diambil alih sama dia. Begitulah ya teman-teman, curhatan aku kali ini yaitu tentang suka dukanya di dunia per-YouTubean. Jadi sebenarnya aku itu hari ini mau pengajuan monetisasi 3000 jam tayang. Yang aku sendiri nggak tahu monetisasi 3000 jam tayang itu sebenarnya apa aja sih manfaatnya. Nah, kalau teman-teman ada yang tahu, please tolong komen di kolom komentar ya teman-teman. Jadi intinya aku selama membuat konten itu aktif-aktifnya bikin konten sekitar 8 bulan yang lalu itu aku cuman dapet 3000 jam tayang. Dan ternyata perjuangan untuk mendapatkan 4000 jam tayang itu sangat-sangatlah sulit, dan perjalanan aku masih jauh, tapi aku harus tetap semangat, harus tetap konsisten. Aku yakin aku bisa, teman-teman sekalian juga bisa. Buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang untuk mendapatkan 4000 jam tayang, tetap semangat ya, karena emang dunia per-YouTubean itu agak susah-susah gampang gitu ya teman-teman untuk mendapatkan jam tayangnya. Nah, aku sendiri aja kesusahan karena emang 8 bulan itu bukan waktu yang cepet ya teman-teman, itu waktunya yang lama. Dan aku selama 8 bulan itu cuman dapat 3000 jam tayang, tapi alhamdulillah aku syukurin, itu artinya channel YouTube aku berkembang. Tapi ya walaupun perjalanannya agak lambat, tapi enggak apa-apa ya teman-teman, asalkan kita konsisten, suatu saat pasti channel kita akan berkembang seperti channel-channel para suhu konten kreator ibu rumah tangga yang lainnya. Nah, ini untuk curhat tentang dunia per-YouTubean udah selesai ya teman-teman. Harapannya sih semoga kita para pejuang jam tayang, konten kreator pemula semuanya bisa sukses, bisa mendapatkan jam tayang dengan cepat. Yang penting kuncinya adalah konsisten dalam upload video. Nah, kalau aku biasanya upload video itu dalam seminggu paling sedikit itu 2 ya teman-teman. Lebih bagus lagi dalam sehari itu kita upload video. Cuman aku pernah baca nih dari pesan dari konten kreator yang lain, kalau emang jam tayang kita itu susah naiknya, mendingan kita itu dalam upload videonya dijeda ya teman-teman. Misal kita hari ini udah upload, dijeda 2 hari baru kita upload video lagi, supaya algoritma YouTube kita itu naik dan video kita itu direkomendasikan oleh YouTube. Cuman semua usaha udah aku lakuin, ya tetap aja sih ada video aku yang beberapa view-nya dikit. Kayak sebenarnya di dunia YouTube ini kayak untung-untungan gitu ya teman-teman. Yang penting kita udah usaha, kayak thumbnailnya udah menarik, judul udah menarik, tag udah banyak, deskripsi udah bagus. Cuman kalau emang belum direkomendasiin ya udah
seperti kayak untung-untungan aja sih kalau menurut aku. Nah ini lanjut ke video ya teman-teman. Nah ini aku udah selesai beberes di bagian ruang tamunya, kayak lap-lap debunya. Ini aku lanjut untuk melipat baju. Seperti biasa aku tuh kalau ngelipat baju nggak pernah aku setrika ya teman-teman, karena aku seorang ibu rumah tangga yang kerjanya di rumah, yang kalau keluar itu cuman ke warung. Jadi baju-baju itu jarang banget aku setrikain. Tapi kalau untuk baju anak sekolah kayak suami kerja itu baru aku setrikain. Nah biasanya itu aku kalau melipat baju selalu menggunakan alat ini ya teman-teman, yaitu alat tablet mini. Ini tuh tabletnya yang udah bekas mainan anak aku, jadi ini tabletnya udah nggak dipakai lagi, kayak udah rusak. Ini aku manfaatin untuk melipat baju, jadi supaya ukuran dari lipatan bajunya itu depan, belakang, samping kanan, samping kirinya itu pas ya teman-teman, pas dimasukin ke lemari. Dan semenjak aku menerapkan lipatan baju menggunakan alat ini, lemari aku alhamdulillah jarang banget yang namanya berantakan. Aku tuh sebenarnya nggak jago ngelipet baju ya teman-teman, jadi kayak kalau ngelipet baju itu selalu kayak ngasal gitu, yang membuat pakaiannya itu kayak berantakan. Walaupun udah dilipet itu kayak masih aja kayak acak-acakan gitu. Tapi semenjak aku pakai alat ini, pakaian aku itu jauh lebih rapi. Aku lebih semangat lagi dalam melipat baju. Yang tadinya aku tuh males banget, karena emang aku itu nggak bisa ngelipat baju, kayak nggak jago gitu, asal gitu kalau ngelipat baju. Tapi semenjak menggunakan alat ini aku lebih pintar gitu ya teman-teman, lebih lumayan pintar dan lebih semangat gitu dalam melipat bajunya. Nah buat teman-teman yang mau aku spillin alatnya, nah ini alatnya aku belinya di Shopee. Ini tuh yang biasa aku selalu gunain untuk melipat baju. Ini membantu banget ya teman-teman dalam melipat baju. Jadi baju kita itu lebih rapi gitu ya teman-teman. Jadi kayak disetrika, walaupun nggak disetrika, tapi karena emang dia dalam pelipatannya itu rapi, jadi bagus banget susunan bajunya. Nah buat teman-teman yang mau samaan, link pembeliannya aku udah cantumin di deskripsi box ya teman-teman. Semenjak aku menggunakan alat ini, pakaian aku alhamdulillahnya sangat rapi. Dan setelah aku menggunakan alat ini, kayak udah selesai ngelipat bajunya, aku usahakan alat ini aku simpen lagi supaya nggak hilang. Saking kayak nggak mau kehilangan alat ini, karena takutnya dimainin anak-anak ya teman-teman, ini aku simpan di tempat yang nggak bisa kejangkau sama anak-anak. Nah ini aku lanjut untuk nyusunin pakaian anak aku. Nah biasanya kalau pakaian anak aku simpannya di laci seperti ini ya teman-teman, supaya lebih gampang untuk ngambilnya. Dan juga aku meletakkan pakaian anak-anak aku di lemari rotan seperti itu ya teman-teman. Nah ini karena udah siang, ini aku mau beberes dulu. Nah tadi kan aku awal beberesnya itu sekitar jam setengah 5 subuh. Nah ini itu udah sekitar jam setengah 7 pagi. Ini aku mau buka pintu. Nah terima kasih ya teman-teman udah nyaksin video aku mulai dari awal sampai akhir. Semoga video aku ada yang bisa diambil manfaatnya. Terima kasih, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.